Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini walaupun di Qatar ini turun hujan ya, sedikit gerimis, kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama bait daripada matan Tuhfatul Atfal, yaitu bait yang ke-31 ya, kalau tidak salah. Ya, jadi mulai dari bait nomor 30 sampai 34 ya, Syekh Al-Jamzuri itu beliau menjelaskan tentang hukum huruf ya, huruf hijaiyah saat bertemu satu sama lain. Saat bertemu satu sama lain. Yang beliau maksud itu adalah apabila ada suatu huruf ya berada pada dua kata ya. Berada pada dua kata. Kata yang pertama, hurufnya itu huruf yang pertama itu ada di kata akhir kata pertama. Sedangkan huruf yang kedua ada di awal kata yang berikutnya, ya. Ini yang beliau maksud. Seperti misalnya man ya'mal, ya. Wadrib bi'asaka. Ya. Nah, di situ ada diterangkan tentang tiga keadaan huruf, yaitu mutamathilain, dua huruf yang semisal, mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan ya. Berdekatan ini maksud adalah berdekatan makhraj dan berdekatan sifatnya. Dan yang ketiga adalah huruf yang mutajanisain. Ya, dua huruf yang satu jenis. Satu jenis berarti dia itu satu makhraj ya. Kalau ada istilah satu jenis berarti dia hurufnya satu makhraj. Karena telah kita pelajari bersama bahwasanya dalam makhraj huruf ya, itu bisa kita temukan ada beberapa huruf yang sama makhrajnya ya. Dalam satu makhraj itu berkumpul beberapa huruf. Seperti misalnya huruf dal, ta dan to ya. Dal, ta dan to itu makhrajnya satu. Ada yang masih ingat makhrajnya di mana? Huruf dal, huruf to sama ta. Di mana makhrajnya? Dal di ujung lidah, Ustaz. Ya, ujung lidah dengan Kalau pangkal gigi kap seri ya atas. Pangkal gigi seri atas. Jadi ujung lidah udah bagus, cuma harus dilengkapi ujung lidah dengan apa dulu ya? Ujung lidah ditempelkan dengan pangkal gigi seri atas ya, pangkalnya. Berarti yang gusi gitu ya. Tempat huruf giginya itu. Atta, atta, adda, atta. Nah, apabila ada huruf ya, dua huruf yang bertemu dalam satu makhraj seperti misalnya seperti dal dengan ta, wa qad tabayyana ya, wa qalat ta'ifah, tak bertemu dengan to, maka ini dinamakan huruf yang mutajanisain. Ya, kita ada lagi ya sebetulnya yang keempat yaitu huruf yang mutabaidain. Mutabaidain, dua huruf yang berjauhan makhraj dan berjauhan juga sifat ya. Tapi tidak dibahas di sini karena huruf yang mutabaidain itu dia pembahasannya dalam masalah idhar ya. Sementara kalau yang mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain itu mengenai masalah idgham. Karena di sini belum menerangkan mengkhususkan
pelajaran idgham ya, bukan idhar. Ya. Sebetulnya ada satu keadaan lagi nih ya. Selain mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisen, ada satu lagi mutaba'iden. Tapi di sini tidak dibahas karena huruf yang mutaba'iden pasti itu dia diidharkan. Ya, adapun yang mutamathilain udah pasti diidghamkan ya. Mutaqaribain dan mutajanisen itu juga ada kemungkinan diidghamkan ya, meskipun ada juga yang tidak diidghamkan. Tapi kalau mutaba'iden ini sudah pasti diidharkan, tidak mungkin diidghamkan. Kecuali dalam beberapa riwayat mungkin ada yang bukan diidghamkan tapi diikhfakan ya. Karena ada dalam riwayat Abu Ja'far ya, itu dia mengikhfakan nun mati ke dalam kha ya. Min khair. Ada yang demikian. Kita sudah bahas kemarin pada bait yang ke-31 ya, yaitu huruf yang mutaqaribain. Baik. Kemudian diterangkan di sini au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Keadaan yang ketiga ya, dari suatu huruf yang bertemu. Au yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Ay ini tafaqa al harfani fil makhraji wa ikhtalafa fi sifati yusamma bil mutajanisain. Yang artinya kurang lebih, dan apabila dua huruf yang bertemu itu merupakan huruf yang satu makhraj ya, dua-duanya itu satu makhraj namun berbeda sifat ya. Berbeda sifatnya. Maka ini dinamakan dengan dua huruf yang mutajanisain, dua huruf yang sejenis. Wa yu'rafu al-harfani al-mutajanisani bi annahuma humal harfani alladhani ittahada makhrajan wa ikhtalafa sifatan. Mithlu ad-dal ma'a ta fi hasadtum wa tha ma'a dzal fi yalhath dzalik. Wasa ma'adha mislu fi idzalamtum. Ya, jadi huruf yang mutajanisain itu dikenal sebagai huruf yang dua huruf yang satu makhraj namun berbeda dalam sifat ya. Apa contohnya? Contohnya seperti dal dengan ta ya. Huruf dal bertemu dengan ta pada kata hasottum ya. Hasottum, di situ ada dal, dalnya sukun, setelahnya ada huruf ta ya, tum. Dal sama ta itu adalah dua huruf yang satu makhraj ya. Dua huruf yang satu makhraj tadi sudah disampaikan ya, makhrajnya ada di ujung lidah, ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Jadi digusi ya, gusi gigi seri itu ya, yang atas. Hasottum. Ya. Di sini diidghamkan dalnya ke ta. Jadi tidak boleh dikol-kolakan. Tidak boleh kita membaca hasodatum. Ya. Tidak boleh demikian. Ini berlaku idgham di sini ya. Jadi dalnya hilang, dimasukkan ke dalam ta. Karena arti idgham kan dia memasukkan ya, masuk atau melebur. Jadi dalnya itu dileburkan, digabungkan ke dalam huruf ta. Hasodtum. Kemudian contoh berikutnya adalah sa bersama dengan dzal. Pada ayat Al-Quran disebutkan di surat Al-A'raf ini ya. Yalhath sama dzalik. Ini kalau disambung bacanya dibaca yalhadzalik. Yalhadzalik, langsung ke dzal, diidghamkan ke dzal. Memang ada riwayat yang dia mengidharkan ya. Ada riwayat yang mengidharkan juga. Namun untuk bacaan kita adalah dengan mengidghamkan ta ke dzal, sehingga dalam mushaf itu dia ada tasydid ya. Ini ada di surat Al-A'raf ya. Ya, coba kita lihat di surat Al-A'raf. Kalau kita mau baca dengan wasol ya,
itu dia diidghamkan. Nah, di sini perhatikan, terlihat di mushaf, di screen. Ya. Sa, setelahnya ada dal, dalnya diberi tanda tasdid ya. Ini kalau dia menyambung, disambung ya bacaannya ya, maka harus diidghamkan ke dal. Au tatrukhu yalhadz dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Dia diberikan tanda tasdid di dal. Ini menunjukkan bahwasanya ta ini diidghamkan ke huruf dal. Idghamnya dinamakan dengan idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Ya. Tumma insakan, kemudian beliau melanjutkan ya. Tumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan. Tumma insakan awwalu kullin fas-saghira samiyan. Ay, thumma ba'da ma'rifati ma taqaddama minal aqsami thalatha, idza sakana al-harful awwal fi kullin minal mithlaini al-mutamathilain awil mutaqaribain awil mutajanisain fasammihi saghiran ay mutamathilani saghir au mutaqaribani saghir au mutajanisani saghir. Wasumya saghiran li'annahu la yahtaju 'inda idghamihi illa al-khutwatan wahidah wa hiya idghamul harfil awwal fi tsani. Yang artinya kurang lebih, kemudian setelah kita mengenal apa yang terdapat pada macam daripada keadaan 3 huruf ya, baik itu mutamathilan atau mutaqariban atau mutajanisan ya, maka dilihat apabila huruf yang pertamanya itu sukun ya, huruf yang pertamanya sukun dan keduanya berharokat, maka dinamakan dengan shaghir. Shaghir itu artinya kecil atau ringan juga bisa ya, dinamakan shaghir atau ringan. Jadi ada namanya mutamathilan shaghir, ada mutaqariban shaghir, dan ada mutajanisain shaghir. Ya. Kenapa dinamakan shaghir? Ya, dinamakan shaghir karena ketika mengucapkan atau melafadzkan idghamnya itu hanya cukup dengan satu langkah saja ya. Yaitu mengidghamkan huruf pertama langsung ke huruf yang kedua ya. Jadi tidak berat ya, mudah atau ringan. Nah, idghamnya ringan, cukup satu langkah saja, yaitu mengidghamkan huruf yang pertama ya, yang sukun itu ke dalam huruf yang berikutnya ya. Jadi langsung, jadi sehingga dinamakan shaghir. Wa sanubayyinu hukma kullin minal mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisaini as-shaghir ma'a dzikril amthila wa dzalika 'ala nahwit tali. Di sini pensarahnya Syekh pensarah daripada matan Tuhfatul Atfal akan menerangkan tentang hukum daripada mutamathilain, mutaqaribain dan mutajanisain yang shaghir. Juga disertai dengan contoh. Ya. Yang pertama, hukmul mithlaini awil mutamathilaini shaghir. Yang pertama adalah hukum tentang mithlain atau mutamathilain shaghir. Yaitu adalah idgham. Ya, ini dibaca idgham. Kalau ada 2 huruf ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat, di mana keduanya adalah huruf yang mutamathilain ya. Mutamathilain berarti apa? Satu makhraj dan satu sifat ya.
huruf yang semisal. Maka di sini wajib diidghamkan. Contoh yudrikum, ya. Yudrikum. Ini satu kata sini ya. Ada kaf ketemu dengan kaf, maka kafnya diidghamkan ke kaf yang kedua. Idhab bi kitabi, ya. Ada huruf ba, setelahnya huruf ba lagi. Ya, maka wajib diidghamkan ya. Tidak boleh dikolkolahkan. Idhab bi kitabi. Yuwajjihhu, ya. Ha ketemu ha. Ya. Idrib bi'asok. Ba ketemu dengan ba. Seperti itu. Jadi hukumnya wajib diidghamkan. Illa fi maudhi'in wahidin al-ha fi maliyah halak. Khusus untuk huruf ha itu ada satu yang mungkin bisa aja tidak diidghamkan ya. Yaitu di surat Al-Haqqah maliyah halak ya. Ini kalau mau disambung. Ya, apabila idza quri'at biwajhil waqfi awil wasli ma'as sakti. Ya, apabila disambung ya. Apabila disambung itu ada dua wajah di situ. Ya, tidak harus diidghamkan semuanya. Jadi ada wajah yang pertama, wajah itu cara bacaan. Wajah itu cara bacaan yang dibolehkan. Itu namanya wajah ya. Itu yang dimaksud gitu ya. Kalau wajah di dalam ilmu tajwid itu berbeda dengan wajah muka, bukan kita yang dimaksud muka anggota badan, bukan, tapi yang dimaksud adalah cara bacaan yang dibolehkan, itu namanya wajah ya. Maliyah dengan halaka ini kan ha ya, ha-nya sukun, datang setelahnya huruf ha lagi. Ini kan aturan tadi diidghamkan ya. Ya, kecuali satu tempat ya ada di dalam surat Al-Haqqah itu jika dia diwasolkan ya, maka ada dua wajah di situ. Yang pertama adalah dengan diidghamkan, dan yang kedua boleh juga dengan diidhar, dibaca idhar. Ya, dibaca idhar. Untuk idhar maka harus dengan saktah. Ya, coba kita cek ya. Ini di surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah di juz ke-29 ya. Surat Al-Haqqah, ini surat Al-Haqqah ya. Nah, di sini. Ya. Perhatikan di screen ya. Yang saya coret ya di sini, yang saya kasih garis bawah. Maliyah di ayat ke-28 halaka ya. Di sini tidak dikasih tasdid ya. Ini kan sebenarnya ha ketemu dengan ha, sebenarnya kan hukumnya mutamathilain. Namun di sini boleh dengan dua cara. Yang pertama hanya itu disambung, diidghamkan, maliyah halak ya. Atau yang kedua dengan diidharkan. Kalau idhar maka harus disaktahkan. Saktah adalah dia itu berhenti ya dalam suatu lafaz atau bacaan atau huruf tanpa mengambil nafas. Ya, berhenti tanpa mengambil nafas. Ya, maliyah halaka anni sultaniyah. Ini wajah yang kedua yaitu dibaca idhar, yaitu dengan saktah ya. Idhar tidak mungkin dilakukan kecuali dengan saktah. Ini saktah yang dibolehkan ya di dalam riwayat Hafiz ada dua. Itu yang pertama di surat ini, di surat Al-Haqqah, dan yang kedua di surat antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah ya kalau di wasol. Baik. Wadzalika kaunu saktatu 'alal ha maliyah saktatun jaizatun wa laysat wajibah ya. Jadi ini wajah yang bukan idgham, berarti wajah yang idhar yang kedua ya. Itu dibaca dengan idhar dengan cara apa? Dengan cara disaktahkan.
Ya. Fa yaqra'u hadzal mawdu' bi thalathati awjuh. Ya. Jadi di dalam ayat ini, di dalam ayat maliyah halak, ya, itu ada 3 wajah yang dibolehkan atau 3 cara yang dibolehkan. Yang pertama, al-awwal al-waqfu ala maliyah ma'a tanafus tsumma nukmil. Yang pertama adalah maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Cara biasa ya. Kita berhenti pada ayat ke-28. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini cara yang biasa ya yang kita lakukan, yaitu dengan waqaf. Ats-tsani, yang kedua, al-waslu ma'a sakti bihaitsu nasqutu saktatan latifatan bimiqdari harakatain ala maliyah duna tanafus tsumma nukmil. Wajah yang kedua atau cara yang kedua adalah dengan saktah. Ya, dengan saktah pada maliyah ini. Saktah tadi kita berhenti tanpa mengambil nafas. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Seperti itu ya. Hampir tidak ada perbedaan ya antara waqaf dengan saktah. Hampir tidak ada perbedaan. Cuma kalau saktah dia lebih cepat sedikit. Ya, jedanya lebih cepat. Tidak seperti waqaf yang biasa ya. As-salis, yang ketiga, wajah yang ketiga yang dibolehkan, al-waslu ma'a idghamiha maliyah fiha i halak. Ya. Bihaitsu yakunul hukmu idghamu mithlaini au mutamathilaini shaghir. Dan yang ketiga adalah di sini dibaca dengan idgham mutamathilain atau idgham shaghir. Ketika disambung ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maliyah halak, ya, gitu. Baik. Itu hukum yang pertama dari mutamatsilain. Ats-tsani al-hukmul mutaqaribain as-shaghir al-izhar. Untuk yang kedua, yaitu yang mutaqaribain shaghir, maka di sini ada 2 hukum. Yang pertama adalah izhar, dibaca izhar, harus dibaca izhar. Ini kita bicarakan riwayat Hafiz ya. Riwayat Hafiz ya. Contoh, mithlu qad sami'a Allah idh ja'ukum kadzabat Tsamud illa fi mawadhi' al-makhsusah yakunu hukmuhuma al-idgham. Ya, pada dasarnya untuk hukum yang mutaqaribain shaghir ini dia dibaca izhar umumnya ya. Tapi ada beberapa tempat yang harus dibaca idgham ya. Contoh ya, qad sami', di sini dalnya diidharkan, dibaca idhar. Qad sami'. Memang ada yang baca idgham, Ustaz? Ya. Ada ya, tapi itu riwayat lain, bukan riwayat Hafiz ya. Di antaranya adalah riwayat Imam As-Susi dan juga qiraat Al-Kisai. Ya, itu dia dan juga qiraat ada bacaan lain. Dia mengidghamkan dal ke sin. Jadi bacanya qas-sami', ya. Qas-sami'. Idja'ukum, ada yang mengidghamkan, yaitu dibacanya ijja'ukum. Ijja'ukum. Bukan dibaca irja'ukum, tapi ijja'ukum. Kadzabat Tsamud, ada yang mengidghamkan takasa. Kadzabat Tsamud. Tapi sekali lagi itu bukan riwayat Hafiz ya. Jadi kalau ada orang baca riwayat Hafiz kok diidghamkan berarti keliru ya. Karena yang mengidghamkan kata-kata ini bukan riwayat Hafiz ya. Baik. Untuk yang mutaqaribain pada umumnya dibaca izhar kecuali pada beberapa tempat ya. Yang harus dibaca idgham. Al-awwal al-lam ma'ar ra.
Yang pertama adalah lam ketika bertemu dengan ro. Mislu qur rabbi. Bar rabbukum. Ya. Lam ketemu ro. Lam dan ro adalah dua huruf yang berdekatan, ya. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan dia itu satu makhraj, tapi wallahu alam yang lebih tepat, ya, lebih banyak diikuti oleh para ulama adalah lam dengan ro itu huruf yang berdekatan, yang mutaqariban. Di sini lam harus diidghamkan ke ro. Bar rabb qur rabbi. Bar rabbukum. Wa yustathna min dzalika bal ron liwujudi sakti kama aslafna indal hadis an ahkamil lamil fi'il. Kecuali satu tempat, ya, yang ada perkecualiannya, yaitu pada lam sukun yang terdapat pada lafaz balron. Balron di sini harus disaktahkan, ya. Sebagaimana sudah dibicarakan, ya, pada pembicaraan yang lalu, ya, di sini dibaca sakta untuk riwayat Hafs, ya. Balron. Adapun riwayat lain maka diidghamkan. Untuk riwayat Hafs dari Thariq Syatibiyah dia harus disaktahkan. Ya. Ats-tsani al-qaf ma'al kaf fi qoulihi ta'ala alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Yang kedua adalah qaf apabila bertemu dengan kaf. Ini pada surat Al-Mursalat, alam nakhluqukum. Ini langsung qafnya diidghamkan ke kaf. Fatuqra'u biwajhaini al-idghamul kamil. Namun di sini ada dua wajah, ada dua cara pembacaan idghamnya. Yang pertama adalah dibaca idgham secara lengkap, ya. Jadi qaf itu benar-benar dimasukkan ke kaf secara sempurna. Ya, seakan-akan qafnya itu hilang. Yang ada adalah kaf. Alam nakhluqukum, ya. Dan ini yang wajah yang diutamakan untuk dibaca, ya. Awil idghamu an-naqis. Yang kedua, wajah yang kedua adalah boleh juga membaca dengan idgham naqis atau idgham kurang, yang tidak sempurna. Jadi ada sifat qafnya yang masih tersisa. Alam nakhluqukum, ya. Alam nakhluqukum. Idghamil al-qaf fil kafi dzatan ma'a baqa'i sifatin al-isti'la fil qaf wa tusaddidul kaf tasdidan naqisan. Jadi qafnya itu diidghamkan ke dalam kaf tapi tidak sempurna karena masih ada sifat daripada qaf yang tersisa yaitu sifat isti'la. Ya. Ini idgham yang naqis. Tapi ini wajah yang kurang masyhur, ya. Yang lebih sering dibaca adalah yang pertama, ya, diidghamkan. Termasuk di dalam mushaf ini yang sering kita baca, ya. Di sini dia juga memakai wajah yang pertama yaitu idgham kamil. Tandanya dengan adanya tasydid pada huruf kaf. Mari kita lihat, ya, di sini di dalam mushaf. Ya, di sini, ya. Ada tasydid di sini. Alam nakhluqukum. Ya. Ya, itu yang kedua. Ats-tsalits idghamun nun as-sakinah fil ya wal wawi war ra wal lam. Idghamnya nun sukun saat bertemu dengan huruf ya, huruf wawu, huruf ra dan huruf lam. Ya. Ini kan huruf idgham sebetulnya, ya, tapi kan huruf idgham kan ada ya, yarmulun, ya. Yarmulun. Ya. Ya-nya udah diambil, ro juga udah diambil, ya. Lam diambil, kemudian wawu diambil, hanya tersisa apa? Nun dengan mim yang tidak, ya. Nun dan mim. Karena nun itu berarti kan dia mutamathilan bukan mutaqariban, ya. Contoh, may ya'mal min wal mir rabbihim.
min ladunhu. Ya. Ar-rabi' idghamul lam ta'rif lamul al fi hurufil lam asy-syamsiyah bistitsna'i lam. Kemudian yang keempat adalah idghamnya lam ta'rif. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya, yaitu idgham lam ta'rif pada huruf-huruf syamsiyah, huruf-huruf matahari. Tibtum masil rohman tafuz dibdhani amda su'adhonin zur syarifan lil karom. Kecuali huruf lam. Karena kalau lam ketemu lam berarti kan dia masuk ke pembahasan yang pertama ya, mutamatsilain. Kita kan sekarang membahas tentang mutaqaribain. Sehingga lam dikeluarkan dikeluarkan jadi tinggal 13 huruf syamsiyah. Ya contohnya seperti ini banyak at-tammah, as-samarat, as-sirat, ar-rahman, at-takatsur, ad-dallin, dzakirin, an-nas, ad-din, as-sama, al-zalimin, az-zaitun, asy-syams. Baik, itu tentang mutaqaribain ya. Mungkin waktunya sudah habis ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini aja dulu. Insya Allah kita teruskan pada hari Selasa yang akan datang insya Allah. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.